Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sabila dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020 dengan NIM 0805 128 2025 048. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai materi densitas. Sebelum kita ke praktikum, saya akan menjelaskan mengenai apa itu densitas. Densitas merupakan suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut. Nah, densitas ini memiliki satuan kilogram per meter kubik. Nilai densitas berbanding terbalik dengan volume benda, sedangkan berbanding lurus dengan massa benda. Pada air laut, densitas dipengaruhi oleh suhu atau temperatur, tekanan, dan salinitas, di mana densitas ini berbanding lurus dengan tekanan dan salinitas, sedangkan berbanding terbalik dengan suhu. Yang perlu kita ketahui bahwa air tawar memiliki densitas sebesar 1000 kg per meter kubik, sedangkan air laut memiliki densitas sebesar 1025 kg per meter kubik. Percobaan kali ini bertujuan untuk melihat bagaimana pergerakan air laut dengan faktor densitas, di mana yang kita ketahui bahwa densitas itu dipengaruhi oleh salinitas, suhu, dan tekanan. Sebelum kita memulai praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada wadah bening, yang kedua ada air suhu ruangan yang akan dimasukkan ke wadah, lalu ada gelas plastik, lalu ada pewarna makanan, warna oranye dan hijau tua, pin mading, air suhu ruangan atau air hangat dan air dingin, penggaris, sendok, dan garam. Pada percobaan pertama, kita akan melihat pergerakan antara air hangat atau air suhu ruangan yang bergaram dengan air dingin biasa. Langkah pertama, masukkan air hangat atau air suhu ruang ke gelas pertama, dan untuk gelas berikutnya kita masukkan air dingin. Setelah itu, masukkan pewarna ke masing-masing gelas. Di sini saya menggunakan pewarna berwarna oranye untuk air suhu hangat. Lalu aduk menggunakan sendok. Saya menggunakan pewarna berwarna hijau tua untuk air suhu dingin. Masukkan garam 1 sendok makan ke dalam air suhu ruang atau air hangat, lalu aduk menggunakan sendok. Ambil penggaris lalu ukur panjang dari dasar gelas sepanjang 2 cm. Lalu tusuk gelas menggunakan pin mading. Lakukan hal yang sama untuk gelas berikutnya. Selanjutnya, masukkan kedua gelas ke dalam wadah yang berisi air suhu ruangan. Letakkan secara berjauhan. Cabut kedua pin pada gelas secara bersamaan. Setelah dicabut, perhatikan pergerakan air.
Pada percobaan yang kedua, kita akan melihat pergerakan air antara air hangat atau air suhu ruang dengan air dingin yang bergaram. Hanya sama dengan langkah pertama, yaitu masukkan air suhu ruang atau air hangat ke gelas pertama. Untuk gelas berikutnya, masukkan air dingin. Setelah itu, masukkan pewarna ke dalam masing-masing gelas. Saya menggunakan warna hijau tua untuk air bersuhu dingin. Dan saya menggunakan pewarna berwarna oranye untuk air suhu ruang atau air hangat. Masukkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam air dingin. Lalu aduk menggunakan sendok. Ambil penggaris, lalu ukur panjang dari dasar gelas sepanjang 2 cm. Lalu tusuk menggunakan pin mading. Lakukan hal yang sama pada gelas berikutnya. Selanjutnya, masukkan kedua gelas ke dalam wadah yang berisi air suhu ruang. Letakkan berjauhan dan cabut kedua pin pada kedua gelas secara bersamaan. Lalu perhatikan pergerakan airnya. Nah, dapat kita lihat pada percobaan pertama tadi, di mana kita melakukan percobaan terhadap air hangat bergaram dan air dingin biasa. Nah, dapat dilihat pergerakannya air hangat bergaram itu lebih lambat dibandingkan dengan air dingin biasa. Dikarenakan densitas itu berbanding lurus dengan salinitas dan tekanan, sedangkan berbanding terbalik dengan suhu. Nah, maka dari itu air panas atau air hangat bergaram tadi memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan air dingin biasa tadi. Nah, untuk penyebarannya, air hangat bergaram tadi memiliki persebaran yang menyeluruh di seluruh wadah, dan untuk air dingin biasa tadi dia bergerombol dan pergerakannya hanya menyebar ke dasar wadah saja. Nah, untuk percobaan kedua tadi kita melakukan percobaan terhadap air hangat biasa dengan air dingin bergaram. Dapat dilihat pergerakannya bahwa air hangat biasa itu memiliki pergerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan air dingin bergaram tadi. Dikarenakan nilai densitas pada air dingin bergaram lebih tinggi karena air dingin bergaram tadi mengandung kadar garam di dalamnya. Nah, untuk penyebarannya, air hangat biasa tadi memiliki penyebaran yang menyeluruh ke seluruh wadah, dan untuk air dingin biasa tadi, air dingin bergaram tadi, dia memiliki persebaran yang sama dengan percobaan yang pertama. Dia bergerombol ke dasar wadah tapi dengan pergerakan yang lambat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.